Shalom, senang sekali karena pertolongan Tuhan kita semua bisa mengakhiri seminar ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Penyertaan Tuhan membuat kita semua diberkati. Kita tiba pada akhir dari seminar ini yang akan kita akhiri dengan ibadah penutup yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala lebih dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan selama 3 hari dalam kami melaksanakan webinar ini. Kami tahu semua diberkati, kami yang mengikuti maupun yang memberikan ceramah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tiba pada akhir webinar ini. Kami akan akhiri dengan ibadah penutup dan perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan melayani, baik firman Tuhan maupun perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah penutup ini saya beri judul atau tema jaminan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita dapat melaksanakan semua tugas dan pekerjaan sampai tuntas, sampai selesai dengan baik. Termasuk penyelenggaraan webinar ini. Puji nama Tuhan. Kita baca ayatnya. Matius 28 ayat 20. Ayat yang sudah sangat kita kenal. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Perhatikan. Saya akan bacakan 2 buah ayat untuk mendukung ayat ini. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan. Sampai masa tuamu. Sampai masa tua kita. Tuhan tetap menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ini dahsyat. Kekasih-kekasih Tuhan takkan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terus senantiasa untuk selama-lamanya disertai oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Inilah jaminan penyertaan Tuhan buat saudara dan saya. Sebab itu, khawatir apa? Banyak orang merasa khawatir akhir-akhir ini. Banyak orang yang bingung
apa yang harus dilakukan. Kekhawatiran tetap ada selama kita hidup di dalam dunia ini. Tetap ada. Tetapi satu hal, pegang janji Tuhan ini. Pegang janji Tuhan ini. Pegang erat-erat. Jangan pernah dilupakan. Jangan pernah ditinggalkan. Terus dipegang. Haleluya. Luar biasa. Dalam keadaan apapun. Kalau kita pegang janji Tuhan ini. Kita akan tetap tenang. Tidak mengalami kekhawatiran. Tidak mengalami ketakutan. Sebab percaya janji Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita dengan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat sebuah contoh. Kisah perjalanan orang-orang Israel. Kisah perjalanan orang-orang Israel. Tidak seluruhnya. Saya ambil dari Ulangan pasal 1. Ayat 29 sampai 33. Ayat 29 sampai 33 Ulangan pasal 1. Hanya 5 ayat. Saya bacakan seluruhnya dengan cepat. 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun. Di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh. Sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depan, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Puji Tuhan. Ini riwayat perjalanan orang-orang Israel. Ada beberapa hal yang indah yang patut kita pelajari dari ayat-ayat ini. Menjadi pelajaran buat kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Puji nama Tuhan. Dan itu dibuktikan. Itu dinyatakan oleh Tuhan. Sebab itu Musa berkata, jangan takut. Jangan gentar. Jangan takut. Jangan gentar. Haleluya. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai. Dan itu jaminan untuk kita sukses melangkah ke depan. Haleluya. Berhasil melakukan apa yang kita harus lakukan. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat pengertian-pengertian bahwa janji penyertaan Tuhan itu. Yang pertama, firman Tuhan bilang, Tuhan berperang bagimu. Tuhan berperang bagimu. Puji nama Tuhan. Jadi itu berarti dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap peperangan hidup ini, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan dia berperang bersama kita. Bahkan dia berperang untuk kita. Puji nama Tuhan. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Dan janji ini harus benar-benar kita ya dan amini.
Sebab memang tanpa Tuhan kita akan hidup dalam kekalahan. Tetapi bersama Tuhan kita hidup dalam kemenangan. Ketika orang-orang Israel menghadapi tentara Firaun. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini janji Tuhan. Tuhan berperang bagimu. Haleluya. Ingat bagaimana Tuhan menghancurkan tentara Firaun. Haleluya. Dia berperang bagi kita. Haleluya. Yang kedua, ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17, 46 dan 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Ini loh. Haleluya. Yang perlu kita sadari betul. Tuhan berperang bagi kita. Dan kalau Tuhan berperang bagi kita, so pasti kita menang. Haleluya. Luar biasa. Sebab itu saya teringat satu kata yang indah. Yang berbunyi begini. Do the best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nah kemudian berikutnya. Yang kedua. Firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 33. Bukan hanya berbicara Tuhan berperang bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Tetapi yang kedua. Firman Tuhan juga mengatakan. Tuhan mendukung kamu. Seperti seorang bapak. Tuhan mendukung kamu seperti seorang bapak. Haleluya. Pengertian mendukung ini indah sekali. Dan kita akan melihat satu persatu. Apa sih pengertian mendukung ini? Apa kenyataan? Apa wujudnya di dalam kehidupan kita? Yang pertama, itu berarti kita diberi kecukupan hidup sehari-hari yang sering menjadi kekhawatiran kita. Sebab itu Tuhan Yesus ngomong apa? Jangan kamu khawatir apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum, apa yang hendak engkau pakai. Serahkan kepada Tuhan. Jadi istilahnya Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita setiap hari. Itu pengertian mendukung seperti Bapa. Menyediakan keperluan hidup kita setiap hari. Sebab itu firman Tuhan selalu mengatakan jangan khawatir.
Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengertian yang kedua, mendukung dalam arti melindungi dan menjaga kita. Itu seorang Bapa. Melindungi, menjaga. Oh haleluya. Itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang Bapa, orang tua, melindungi anaknya, menjaga anaknya. Sampai dia korbankan dirinya sendiri. Dia rela. Ini Bapa. Dan ini yang kita punya. Bapa di sorga itu demikian terhadap kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga. Haleluya. Sabar menghadapi anak-anaknya. Ini dukungan seorang Bapa. Sabar menghadapi anak-anaknya. Ya, anak seringkali cerewet, rewel, macam-macam pola tingkahnya. Tetapi Bapa dengan kesabaran, haleluya, memelihara, menuntun, menjaga anak itu. Sabar. Bapak kita di sorga sangat sabar terhadap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah tidak sabar. Tapi dia terus sabar. 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 Ini loh. Nah, seringkali dalam hidup kita. Kita tidak sabar. Menantikan janji-janji Bapa. Mari tiru sifat Tuhan yang sabar menghadapi kita. Kita juga mesti sabar menunggu, menanti kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, mendukung berarti tetap mengasihi dalam keadaan kita sebagai apapun. Dalam keadaan kita apapun keadaan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak si bungsu. Dia melihat anak bungsunya pulang. Apa dia segagah waktu pergi? Apa dia sebagus waktu meninggalkan rumah? Tidak. Keadaannya compang-camping. Ya, kemungkinan juga rambutnya gondrong gak karuan. Ya, mungkin juga baunya gak karuan. Itu keadaan si bungsu. Tapi kita melihat kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Melihat keadaan anaknya kayak begitu. Tetapi dia melihat anaknya pulang kembali ke rumah. Dan apa yang diperbuat oleh Bapa itu. Kasihnya yang tak berubah. Yang tetap membuat Bapa itu lari menyongsong anaknya. Dan anaknya itu dipeluknya. Dalam keadaan seperti itu. Dia tidak bilang sama anaknya, mandi dulu, ganti pakaian, cukur rambut. No, tidak. Langsung dia peluk. Ini loh kasih Bapa yang mendukung kita. Tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian yang penting adalah dukungan Bapak yang kayak begitu. Haleluya. Yang senantiasa mencukupi semua kebutuhan kita. Melindungi, menjaga. Sabar terhadap kita. Kasihnya yang tidak pernah berubah terhadap kita. Apa respon kita? Bagaimana sikap kita? Haleluya. Bagaimana?
penting untuk kita perhatikan. Banyak hal, tapi kita akan belajar 2 hal saja. Yang pertama, haleluya. Sikap kita Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini berbicara sikap kita terhadap Bapa adalah bersandar kepada Bapa. Bersandar kepada Bapa. Bergantung kepada Bapa. Haleluya. Sebab Dia yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Jangan menyandarkan diri kepada akal, kepada kebisaan, kepada apa yang kita miliki. Tidak ada gunanya. Tetapi sandarkan. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Sikap kita yang kedua, takut akan Tuhan. Yang pertama, bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Banyak. Tapi ada beberapa hal. Takut akan Tuhan itu berarti nomor 1, cinta Tuhan. Setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Menghormati Tuhan. Meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam hidup. Antara lain, itu takut Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita? Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Seringkali, kadang-kadang. Tapi mari kita mau terus hidup takut akan Dia. Itu sikap kita. Karena kita mendapat dukungan dari Bapa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Ya. Jangan takut dan gentar. Karena apa? Yang pertama, Tuhan berperang bagi kita. Yang kedua, Tuhan mendukung kita seperti Bapa terhadap anaknya. Dan yang ketiga, pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak takut dan gentar. Sebab pimpinan Tuhan nyata, jelas di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, siang hari, tiang awan, malam hari, tiang api. Haleluya. Dan pimpinan Tuhan yang nyata ini juga menunjuk kepada hadirat Tuhan yang terus menyertai kita. Hadirat Tuhan yang terus menyertai kita. Luar biasa. Tuhan tak pernah tinggalkan orang-orang Israel. Tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka merupakan pimpinan Tuhan yang nyata. Dan juga menunjuk kepada hadiratnya yang nyata di tengah-tengah umatnya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Tiang awan, tiang api secara sederhana membuat orang-orang Israel berada dalam keadaan nyaman. Nyaman. Itu Tuhan yang mau. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga boleh berada dalam keadaan nyaman. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Mengiring Tuhan dalam keadaan yang nyaman. Nyaman juga berarti damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau. Jangan mengiring Tuhan dengan emosi yang bergejolak. Tapi iring Tuhan dengan tenang, nyaman dalam damai sejahtera. Mengapa? Sebab ada hadirat Tuhan yang membuat demikian. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita melihat di sini tiang awan dan tiang api merupakan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang nyata. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa orang Israel perjalanannya tidak dibiarkan sendiri. Tetapi dipimpin, disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan setiap langkah hidup mereka. Nah, sebab itu Musa berkata, jangan takut, jangan gentar, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Aduh, apa yang ditakutkan, apa yang digentarkan? Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu Imamat 26 ayat 12 mengatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara dan saya umat Tuhan, Tuhan pasti hadir bersama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua kita lihat Mazmur 136 ayat 16. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bukan hanya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, tetapi firman Tuhan yang kita baca juga mengatakan Tuhan yang memimpin umatnya. Tuhan yang memimpin umatnya. Kata kunci di sini adalah umatnya. Sudahkah, benarkah saudara dan saya umat Tuhan? Kalau benar saudara dan saya umat Tuhan, maka Tuhan hadir bersama kita. Dan Tuhan memimpin kita. Kalau Tuhan yang hadir bersama kita dan memimpin kita, kita pasti tak akan takut, tidak akan gentar menghadapi apapun yang menghadang di depan kita. Sebab kita tahu bersama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus menjadi jaminan kita pasti hidup dalam kemenangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan kepada kita motivasi dan semangat supaya kami tidak takut dan tidak gentar menghadapi apapun di dalam dunia ini. Karena penyertaan Tuhan menjadi jaminan buat kami untuk terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami tidak cuma mendengar. Tapi kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin firman-Mu sudah menyucikan kami semua. Sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Yang sebentar akan kami ikuti. Dan kami ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Masing-masing mengambil roti di tempat masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberkati kami semua. Memberikan kekuatan dan semangat baru. Memberi kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Menghancurkan segala kelemahan dan penyakit. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Angkat tangan kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuh dan kehidupan kami. Kami rasakan kuasa-Mu, haleluya, menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ke depan Tuhan akan lebih pakai kami menjadi alat perkakas yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami melayani Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kami. Tapi kami hanya mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk terus menyertai kami dalam pelayanan kami. Karena kami tahu banyak rintangan dan banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami tahu penyertaan Tuhan menjadi jaminan buat kami. Untuk kami hidup dalam kemenangan. Haleluya. Kami beranjak, berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Haleluya. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan kami percaya berkat-Mu, haleluya, tidak hanya tinggal pada kami, tapi kami juga mau salurkan kepada orang lain. Sehingga kami juga boleh jadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.